Ternyata diceritakan bahwa nenek moyang kita itu sama, yaitu Adam dan Hawa. Jadi ternyata kita semua ini bersaudara. Yang awalnya Adam dan Hawa, kemudian punya anak sekian, saling menikah, terus berkembang terus. Sampailah malam ini kita berjumpa, ternyata kita bersaudara, Bapak Ibu. Kemudian setelah diturunkan ke dunia, ada setidaknya dua entitas yang menyertai kita. Yang pertama identitas. Ya, tentunya kita akan dilekati identitas. Bapak Ibu sekalian mengenali saya, identitasnya apa? Oh, Eko Bintara. Apalagi identitasnya? Tentara. Apalagi pangkatnya apa, jabatannya apa, dan seterusnya. Nah, apakah kemudian identitas itu menjadi hal yang utama? Ternyata tidak. Yang utama adalah kualitas. Makanya kalau Gus Dur pernah menyampaikan itu, ketika Anda berbuat baik, orang tidak akan bertanya tentang suku dan agama Anda. Suku dan agama itu kan identitas. Nah, tapi ternyata yang dinantikan oleh dunia bukan identitas. Apa? Kualitas. Apa sih ketahanan nasional itu? Bahwa negara kita itu punya keuletan, ya, punya daya tahan terhadap apa? Terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari luar maupun dalam, yang memang mengancam keberlangsungan negara, kehidupan berbangsa dan negara kita secara langsung maupun tidak langsung. Budaya kita ini, Bapak Ibu sekalian, tahan nggak diserang dari apa? Negara luar itu? Ya, budaya luar, betapa budayanya orang Barat sana itu sangat mempengaruhi budaya kita. Budaya kita yang arif itu sudah mulai ditinggalkan. Ya. Nah, itu fakta. Kalau kita mendapati seperti itu, terus bagaimana? Apa langkah yang harus kita lakukan? Nah, ini ya, ketahanan nasional. Bahwa mencintai tanah air itu adalah sebagian dari iman. Saya meyakini benar, hubbul waton minal iman. Aswaja ya, sebagai manhajul fikr wal harokat, merupakan jalan yang terbaik dalam berkehidupan, berbangsa, bernegara, dan beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana strategi kita untuk mengembalikan rasa cinta bocah ini kepada tanah air? Bagaimana sih menimbulkan rasa cinta kembali ya? Rasa yang pernah ada gitu ya. Itu sempat hilang. Bagaimana menimbulkannya lagi? Yang pertama harus kita pegangi menurut saya nih Pak, bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan Pak. Ya, masa ada misalnya saya senang dengan seorang wanita misalnya, terus Dek kamu senang sama saya, ya kan nggak bisa begitu toh. Nah, bagaimana untuk menimbulkan rasa cinta? Ya timbulkan penyebabnya dulu Pak. Gitu. Kalau saya pengen dicintai seseorang, ku tengoklah apa kesenangan dia kan. Oh, rupanya dia kesenangannya tuh disanjung misalnya Pak. Oh, kamu memang kalau sedang melirik ke kanan, kamu nampak cantik. Oh, kira-kira kalau wanita dibegitukan berbunga-bunga tidak Bu? Nah, lama-lama nanti kita tingkatkan kadarnya, pujiannya, terus mungkin ungkapan rasa cinta itu kan ada berapa sih? Ada melalui kata-kata, melalui sentuhan, melalui pemberian dan seterusnya. Ya. Nah, nanti dari situ akan timbul. Nah, kalau kasus yang tadi Pak Rudi, jadi kita harus jujur melihat sesuatu itu harus jujur. Ketika di sana ada cinta yang hilang, kita harus jujur bahwa ternyata ya memang hilang penyebabnya. Tadi sudah disebutkan ada perlakuan diskriminasi terhadap yang bersangkutan ini, ada ketidakadilan. Nah, kalau saya jadi anaknya Pak Rudi
Mungkin saya juga sama perilaku saya. Lah, terus Pak, memang nggak ada yang patut dicintai, bagaimana terus aku disuruh mencintai kan gitu ya. Anak muda ini kan perlu ini toh, energinya kan sedang besar, sedang tinggi, maka perlu ada yang menyalurkan, yang menuntun ya. Kalau nggak dituntun ya sudah, dia cari jalan sendiri. Yang saya politik itu bagaimana? Ya, karena kan kita tahu kalau dari sana tidak boleh politik. Jadi karena orang yang harus politik, jadi cara dia punya cara berpolitik itu bagaimana? Ya, pertama berpolitik. Iya, tidak boleh berpolitik. Yang praktis. Kalau politik yang secara universal dengan menerapkan politik negara. Nah, apa yang menjadi keputusan politik negara itu tentang masyarakat. Nah, itulah politiknya kita lihat politik negara yang tidak boleh yang praktis. Itu gimana? Konflik Palestina sejak tahun 1948 sampai sekarang itu sangat menjadi satu masalah yang sudah terkenal di seluruh dunia. Khususnya kita Muslim itu sangat-sangat lebih ke sana perhatiannya daripada tetangga yang kelaparan. Sedangkan di dalam Islam mengajarkan kita bahwa untuk bersedekah itu harus melihat orang yang terdekat dulu. Mohon penjelasan dari sini dengan hubungan ONKRI, cinta kepada NKRI. Seharusnya memang kita membantu yang terdekat. Kalaupun yang kita punya misalnya 100.000, ya 50 di sini, 50 di sana, mungkin begitu saja kalau menurut saya ya. Jadi semuanya dapat gitu. Toh juga Tuhan itu tidak menilai hasil kan Bu. Coba misalnya nih, saya menyumbang orang miskin, bersedekah kepada orang miskin 100.000. Terus ada itu pekerja yang menyapu jalan itu, apa disebutnya di sini, itu menyumbang sama besarnya dengan saya Bu, 100.000. Menurut Ibu kira-kira pahalanya besar saya atau besar Ibu itu? Sama-sama nyumbang 100.000. Yang penyapu jalan toh? Nah, itu buktinya Tuhan itu tidak menilai hasilnya, tapi apa? Mengganjar kadar perjuangan. Kenapa? Karena untuk mendapatkan 100.000 mungkin bagi saya mudah, tapi bagi penyapu jalan itu 100.000 itu harus ditempuh dengan sekian hari mungkin. Nah itulah ya. Jadi mungkin bisa disampaikan seperti itu. Jadi melegakan hatinya si itu kan. Kalau lagi-lagi saya coba menyampaikan pendapatnya Rumi ya. Jadi ada orang yang menyampaikan musik itu haram. Nah, dijawab oleh Rumi, yang haram itu ya, musik yang haram itu adalah suara sendok garpu kita makan, tapi tetangga kita kelaparan. Nah itu suara musik yang haram itu yaitu.